Selamat pagi ICCFGF, selamat hari Minggu. Untuk Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah kami, Anda boleh menuliskan pertama kali di kolom chat box. Bagikan link ini kepada teman dan keluarga Anda agar mereka boleh beribadah bersama dengan kami. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami. Untuk Anda yang mempunyai permohonan doa, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di layar Anda saat ini agar tim doa kami bisa berdoa untuk Anda. Sebelum memulai ibadah ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pagi hari ini kami boleh diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kami pagi hari ini boleh mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat pagi, haleluya. Tuhan kita baik, amin. Kita bangkit berdiri, kita puji nama Dia yang dahsyat dan luar biasa. Come on. Let's go. Ajaiblah perbuatanmu, dan ku percaya akan janjimu. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu terangku, berita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu terangku, berita hidupku. Yesus, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah kuatku, berangku, Kau pedomanku, Yesus, Yesus. Firman-Mu terangku, berita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Raja
bersyukur kepadamu Tuhan atas semua yang Kau telah perbuat dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Dengan apa akan kami balas semua kebaikan-Mu? Thank you God. Kami bersyukur Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, hanya padamu Tuhan. Kami mau naikkan hati kami, Kau yang terbesar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Kau Tuhan, Engkau Tuhan. Hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau naikkan pujian ini kepadamu. Yesus, 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 berdaulatlah atas tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi kami. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau yang terbesar, ajaib dan mulia nama-Mu Tuhan. Engkau yang terbesar, Engkau yang termulia Yesus. Engkau yang berdaulat bagi kami Tuhan. Yesus, Kau mati bagi kami Yesus. Kau yang termulia Tuhan, tiada yang lain hanya Kau. Yesus, 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 tiada yang lain hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, oh hanya Kau. Holy Spirit, Roh Kudus, penuhi kami, oh Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi kami, Roh Kudus.
Isi hati kami dengan ungkapan syukur kepadamu Tuhan. Sebab tidak sedetik pun dalam hidup ini Tuhan, kami bisa memiliki hari ini karena kuat dan gagah kami. Tetapi kami tahu Tuhan Yesus, semua karena kebaikan-Mu pada kami. Karena kasih-Mu yang tidak terbatas dalam hidup kami. Yes Lord. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini saya ingin sampaikan satu hal yang saya rasa Tuhan taruh di hati saya. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sudah merasa tidak ada harapan. Mungkin hari-hari ini kesulitan sudah sangat sulit. Sudah tidak bisa ditolong, harapan sudah hilang. Ibu Bapak sudah letih, lelah, lesu, sudah tidak ada kekuatan untuk maju kembali. Pada pagi hari ini Tuhan ingin sampaikan bahwa jangan menyerah. Karena Tuhan berkata bahwa apa yang engkau nanti-nantikan sudah ada di depan matamu. Engkau telah menunggu dan engkau akan menerimanya. Percaya dengan imanmu bahwa aku akan memberikan kepadamu apa yang hatimu inginkan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberikan kelepasan kepadamu. Biarlah Tuhan memberikan kepadamu kekuatan yang tidak pernah engkau peroleh sebelumnya. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan memberikan kepada mereka ya Tuhan hati dan kekuatan yang baru. Engkau pulihkan keadaan mereka Tuhan. Engkau pulihkan kondisi mereka Tuhan. Ketika saat ini mereka mengalami kesulitan. Ketika saat ini mereka melihat segala sesuatu sudah tidak ada harapan. Tuhan berikan harapan itu bagi mereka. Berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi kota kami Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi Bali Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mencurahkan damai sejahtera-Mu bagi Bali Tuhan. Engkau mencurahkan damai sejahtera-Mu bagi kota kami Tuhan. Kemanapun kaki kami berjejak, di situ ada hadirat Tuhan. Di situ ada damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami perkatakan setiap janji-Mu Tuhan terjadi atas bangsa kami, terjadi atas pulau ini, terjadi atas kota ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami minta pemeliharaanmu yang sempurna bagi kami Tuhan. Kami minta kesediaan-Mu Tuhan untuk selalu bersama-sama dengan kami. Sebab kami tidak bisa melangkah Tuhan tanpa Engkau. Kami mau berserah kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami mau serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
sucikan basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya, melebihi apapun, tak terbatas kuasa-Mu. Oh Yesusku, Katakan segenap hatimu, melebihi apapun. melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu. Oh Yesusku, melebihi akalku, Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu. Oh Yesusku, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, Show a healer, a healer, a healer. yang Oh, sickness be healed. Oh, kesembuhan Tuhan, kebebasan Tuhan. yang sucikan basuh segenap hidupku. Datang padanya, Padamu ku percaya, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan memberikan persembahan. Pada pagi hari ini, Anda bisa melihat QR Code dan nomor rekening yang tertera di layar Anda. Dan marilah kita bangkit berdiri untuk membaca deklarasi persembahan oleh tim doa. Tuhan menjawab doa. Saat kita memanggil, Dia mendengarkan. Saat kita bertanya, Dia menjawab. Saat kita mencari, Dia sudah dekat. Saat kita mengetuk, Tuhan membuka pintu. Saat kita berseru kepada Tuhan, Dia menyelamatkan kita. Saat kita memberi kepada Tuhan, Dia melipat gandakan. Kami berdoa untuk kelimpahan dan kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk penyediaan dan kasih karunia Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan mencurahkan atas keluarga, komunitas, pulau dan negara kami. Ini adalah doa kami dan ini adalah persembahan kami. Terimalah, gandakan, dan gunakan untuk kemuliaan-Mu. Kami memuliakan Yesus Kristus Tuhan kita karena melalui kuasa-Nya yang besar bekerja dalam kita. Dia mampu melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta dan apa yang kita bayangkan. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan, kami berterima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa yang murah hati.
Dan kami mau belajar daripada Engkau Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang murah hati, yang mau memberi, yang mau terus ingat akan pekerjaan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau tahu percis apa yang terjadi pada situasi kami saat ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami dan Engkau tidak akan terus menjaga kami. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semua, senang sekali hari ini saya akan membawakan pengumuman gereja. Semoga Anda tidak bosan melihat saya setiap minggu di layar Anda. Hari ini saya akan membawakan suatu pengumuman dari Business Ministry. Jadi pada tanggal 20 September nanti akan ada proyek terbaru dari Business Ministry. Dan hari ini saya mengundang Ci Esther sebagai leader dari Business Ministry. Halo Hai, Natali. Ci. Hai, gak bosan kan lihat aku, Ci? Belum bosan, belum. Puji Tuhan. Jadi Ci Esther ini akan memberikan informasi apa aja sih tentang proyek terbaru dari Business Ministry itu. Jadi langsung aja, Ci, akan ada apa, proyek terbaru apa dari Business Ministry nanti pada tanggal 20. Jadi seneng banget Natali, kita akan launching yang namanya Marketplace. Wow. Jadi Marketplace ini adalah satu platform online di Instagram dan Facebook Group. Jadi ini terbuka buat semua yang punya bisnis. Seru dong ya. Jadi misalnya nih yang jual makanan, yang punya restoran, yang punya kafe, mau promosi ya, biasanya suka banyak buy one get one atau promosi after hour drink misalnya gitu. Benar. Bisa kita bantu promosi di Marketplace. Wow. Dan bukan hanya itu aja yang mungkin jualan t-shirt, gift ya, mungkin fotografi services, wedding organizer semua bisa kita post di online channel ini. Keren banget dong ya. Jadi Ya. membantu teman-teman yang lagi Betul. buka-buka bisnis baru-baru ini aja ya. Betul semua. Jadi kita kan helping people ya. Benar Yes. banget. Itu visi dari gereja kita juga loh. Dan misalnya nih ada yang perlu nyari orang job vacancy bisa kita post. Nah kalau misalnya kalian juga bisa nyari klien ya, punya skill khusus graphic designer, illustrator, bisa kita bantu post juga. Keren banget sih ini proyeknya. Pasti bakal banyak yang bakal untuk join, mau bergabung sama proyek terbaru ini. Ci mau nanya, siapa aja yang boleh bergabung dalam acara ini, Ci? Ini sekarang kita buka eksklusif hanya untuk ICC IFGF Family. Wow, Ya, keren banget dong. Kita trial project dulu, kita lihat bagaimana tahun ini. Mungkin tahun depan kita akan buka untuk gereja-gereja yang lain mungkin. Biar bisa ikut. Ci, kalau misalnya saya punya barang yang mau dijual, gimana caranya? Gampang banget. Jadi di screen udah ada nomor telepon, WhatsApp, langsung aja hubungi, kirim promosinya ke situ ya. Pasti gambarnya yang bagus ya, jangan yang buram ya. Pastinya captionnya juga yang oke, videonya yang oke. Nanti kita bisa ngobrol langsung di WhatsApp apa aja yang diperluin. Ci, acara ini gratis gak sih? Gratis ya. Tuh guys, dengar ini gratis. Jadi langsung aja yang punya bisnis, apa aja boleh langsung WhatsApp ke nomornya yang di sini. Untuk semua yang belum bergabung dalam Prayer Walk, kalian masih bisa langsung ke Instagram @becomewhole.bali, akan ada link di bio sana. Kalian langsung klik linknya untuk mendaftar prayerwalk.bali. Dan setelah ini kita akan menerkan khotbah dari pendeta Ron Parrish. Wah, Pastor Ron Parrish yang biasa bahasa Indonesianya lancar banget ya. Dia bule tapi dia bisa bahasa Indonesia. Udah loh, lama Ci. banget ya tinggal di Bali ya. Sepertinya sih begitu Iya, loh ya. Oke, gak sabar. Kita langsung aja dengerin ya khotbah minggu ini dari Pastor Ron Parrish. Selamat pagi, shalom di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara seiman dari ICC, IFGF, Bali. Kami merasa mendapat kehormatan bisa menyampaikan sesuatu dari hati kami, dari firman Tuhan hari ini. Nama saya Ron Parrish dan saya pernah berbakti dengan saudara-saudara dan rindu kesempatan untuk berkumpul lagi dan menyembah Tuhan bersama saudara-saudara. Kami merasa sangat mensupport, mendukung visi Pastor Don dan Pastor Jessica mengenai doa keliling. Doa untuk kota Denpasar, kota kita. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ikut di dalam doa keliling dan
apa yang terjadi di dalam hati saya adalah pengalaman yang cukup saya kenal. Maksudnya pernah dialami. Dan hari ini saya ingin berbicara mengenai contoh yang baik dari firman Tuhan, mengenai apa yang dapat terjadi di dalam hati manusia, hati seorang Kristen, seorang yang mengikuti Yesus dan mulai berdoa untuk tetangga-tetangga, untuk kotanya, dengan segala macam doa. Jikalau kita berdoa, Tuhan, bagikanlah hatimu dengan kami. Berikan kepada kami matamu untuk orang-orang di kota kami. Dan saya berdoa bahwa atau supaya hal ini terjadi di dalam kita semua. Kami percaya bahwa tiap kali ada doa yang dipanjatkan untuk orang-orang yang jauh dari Tuhan, Tuhan melakukan sesuatu di dalam hati mereka, tetapi Dia juga melakukan sesuatu di dalam hati kita. Dan inilah terjadi di dalam Rasul Paulus. Coba buka Alkitabmu kepada Kisah Para Rasul pasal 17. Kisah Para Rasul pasal 17. Kita akan memfokuskan perhatian kita kepada ayat 16. Tetapi untuk mengerti latar belakangnya, konteksnya, marilah kita membaca dari pasal 17 mulai dengan ayat 13. Ada di layar saya kira ayat ini. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka di sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Nah, bagaimana situasinya? Rasul Paulus bersama timnya baru ke kota Tesalonika. Di situ ada respons yang luar biasa. Memang ada penganiayaan, memang ada yang kontra, yang melawan dia, tetapi mereka melihat banyak murid baru. Kemudian mereka ke Berea dan orang Berea lebih hebat lagi. Mereka ada yang menerima kabar baik, tetapi mereka menyelidiki firman Tuhan yaitu perjanjian lama untuk melihat apakah apa yang dikatakan Rasul Paulus benar atau tidak. Mereka begitu rajin belajar firman Tuhan. Dan juga di antara mereka banyak yang percaya. Tapi orang Yahudi yang menolak Injil bikin susah bagi Paulus dan Silas. Sehingga Paulus dibawa oleh murid-muridnya, oleh beberapa orang Kristen, diantar ke Athena. Dan Paulus ditinggalkan di Athena dan dia menunggu timnya. Nah, jangan lupa Rasul Paulus selalu melayani dengan tim. Jadi dia sendirian. Kita tidak tahu di mana dia menginap di mana. Tetapi kita tahu bahwa dia menunggu mereka di Athena. Dan mungkin ini pertama kali dia di Athena. Coba perhatikan ayat berikutnya, ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, menantikan kedatangan timnya, sangat sedih hatinya. Karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Nah, Athena adalah kota yang bersejarah, kota Yunani. Sekarang mereka di bawah jajahan Romawi. Tetapi di kota itu ada ribuan patung berhala. Orang Athena sangat sinkretisme atau mereka menerima kepercayaan dari banyak suku, banyak daerah lain. Sehingga tiap kali ada dewa baru atau dewi baru, mereka bikin patung atau semacam berhala untuk
supaya dewa atau dewa itu dihormati atau disembah atau apa. Katanya ada sebanyak 30.000, ya, mungkin lebih. Ada dari abad pertama yang berkata mungkin ada lebih banyak berhala di Athena daripada manusia. Jadi banyak sekali, dan mungkin kita yang tinggal di Bali dapat mengerti apa situasi di situ. Tapi apa yang harus kita fokuskan di dalam ayat ini ialah kata-kata ini. Sangat sedih hatinya. Nah, Rasul Paulus adalah seorang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dia tahu menghadapi segala macam pencobaan tetapi tetap memuji Tuhan. Tetap menang, ya, di hati. Dia tahu damai dari Tuhan. Dia tahu sukacita dari Tuhan. Dia adalah orang yang bahkan di dalam penjara dia bersukacita. Tetapi di dalam situasi ini lain. Suasana hati dia lain. Sangat sedih. Ada kata yang sangat dalam di sini. Dan dalam bahasa asli, bahasa Yunani. Tapi ada kalanya diterjemahkan sangat berat hatinya. Atau sangat terganggu hatinya. Atau bisa dikatakan, maaf agak kasar, jengkel hatinya. Dia jengkel. Mengapa? Well, jelas sebagai orang Yahudi, dia anti pemberhalaan. Orang Yahudi, kalau kita membaca Perjanjian Lama, kita melihat bahwa mereka berulang-ulang kali umat Israel terbawa oleh godaan menyembah berhala, dan mereka dihukum oleh Allah. Mereka membuat hati Allah sangat marah, sehingga mereka dari beberapa abad belajar, wah, lebih baik jangan kita ikut di dalam menyembah berhala atau patung-patung berhala. Jadi jelas sebagai orang Yahudi dia tidak senang. Tapi saya berpikir apa yang sedang terjadi di dalam Rasul Paulus di sini lebih dalam lagi. Apa yang sedang terjadi, saya rasa ada dua alasan. Mengapa hatinya gelisah, terganggu, stres, distress bahasa Inggris, bahkan terganggu. Mengapa? Ada dua alasan. Yang pertama, Rasul Paulus kenal baik hati Sang Bapa. Rasul Paulus mengerti dari tahun-tahun dia mengenal Tuhan. Dia bangun pagi berdoa, dia hidup di dalam roh, dia kenal karakter Allah. Dia tahu bahwa Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan bagi manusia. Dan Allah tidak oke. Tidak, dia merasa, hatinya merasa belas kasihan bagi orang yang bingung mengenai siapa dia. Waktu Yesus dihampiri oleh orang Farisi dan ahli Taurat, dia dikritik. Mereka bilang, wah, kamu bukan orang suci, pasti kamu bukan Mesias yang datang dari Allah, karena kamu bergaul dengan orang berdosa. Kalau kita orang suci, kita mau menjauhkan diri dari orang berdosa. Padahal Yesus malah menyambut mereka, makan bersama dengan mereka. Bagi orang Yahudi, itu membuat orang najis kalau makan dengan orang berdosa atau non-Yahudi. Tetapi Yesus menjawab kritik mereka dengan 3 perumpamaan. Ini Lukas pasal 15. Perumpamaan pertama mengenai seorang gembala yang kehilangan seekor domba. Dan apa yang dia lakukan? Dia mencarinya. Dia meninggalkan ke 99 dan dia pergi ke medan yang berat mencari domba itu. Allah seperti seorang perempuan, seorang ibu yang kehilangan uangnya. Dan apa yang dia lakukan? Dia mencari dengan cerdas, kata firman Tuhan. Dia menyalakan lampu, dia mencari. Kenapa? Karena sangat berharga di mata dia. Dan yang ketiga ada perumpamaan yang kita kenal
mengenai anak yang hilang, anak yang memberontak, anak yang nakal, yang menjauhkan diri, yang pergi ke tempat yang jauh, menghabiskan semua warisannya. Kemudian dia bertobat, dia mau pulang ke Bapa, dan sungguh menarik di dalam Lukas 15 ini, waktu anak itu jauh, waktu anak itu masih jauh, Bapa melihatnya dan angkat jubahnya, lari merangkul dan mencium anak itu. Mengapa? Karena Yesus berkata, inilah Allah kita. Inilah hati Allah kita terhadap semua orang berdosa. Apalagi yang belum ada kesempatan tahu siapa dia. Jadi Paulus mengerti hati Allah. Dia mengerti belas kasihannya. Kita tahu juga bahwa Yesus sendiri menunjukkan kepada kita hati Allah. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kata Ibrani pasal 1 ayat 3. Jadi Yesus, pasti saudara sudah memperhatikan di dalam Injil. Yesus melihat orang dan sering hatinya tergerak oleh belas kasihan, kata firman Tuhan. Misalnya, Matius pasal 9 ayat 36. Melihat banyak orang itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus dapat melihat manusia dengan belas kasihan karena dia melihat kebutuhan mereka. Dan dia mempunyai kasih agape bagi mereka. Misalnya waktu dia melihat seorang janda yang anaknya yang tunggal baru meninggal. Sama kata yang dipakai. Waktu dia melihat seorang buta yang mau melihat. Sama katanya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, ini sungguh menarik bahwa kata itu di dalam bahasa asli, tergeraklah hati, adalah satu kata. Ucapannya splagnezomi, bahasa Yunani, splagnezomi. Nah, yang menarik mengenai kata ini, ialah kata dasar ialah splagne. Splagne adalah pusat emosi bagi orang yang berbahasa Yunani. Nah, bagi kami yang pakai bahasa Inggris, apa itu pusatnya? Jantung, your heart, jantungnya. Bagi orang Indonesia apa? Your liver, your hati, you know. So, saya sering bilang kepada orang Amerika bahwa seorang Indonesia akan bilang kepada pacarnya, wow, hati saya, my liver quivers for you, baby. So our liver quivers for you, baby. But in bahasa Yunani, splagne ialah apa? Bukan jantung, bukan hati, tetapi usus. Ususnya adalah splagne. Jadi itulah pusat emosi. Jadi dan itulah word picture waktu Yesus melihat orang yang seperti gembala yang tidak domba yang tidak punya gembala, itulah sesuatu yang berat bagi Yesus. Nah, saudara-saudara, kalau kita tergerak oleh belas kasihan, tidak berarti bahwa kita happy. Saya sebenarnya terus terang, saya dibesarkan tanpa ibu. Ibu saya meninggal waktu saya baru berumur 4 tahun. Bapak saya menikah, bercerai. Menikah, bercerai. Jadi saya tidak punya ibu waktu dibesarkan. Dan oleh sebab itu saya tidak sering belas kasihan. Tidak ada mercy gift. Tidak merasa kasihan bagi orang. Agak keras hati saya. Tetapi waktu Roh Kudus kerja di dalam hati saya dapat merasa kasih itu, agape. Saya dapat tergerak sehingga ada compassion, sehingga ada agape dari dia.
sudah sering kali sejak saya mulai mengikuti Yesus, hati saya begitu mengalami apa yang Yesus bicarakan ini, yaitu belas kasihan Dia. Sudah lama saya kepingin ke Aceh. Saya pernah ke banyak provinsi di Indonesia. Dan ketika Aceh kena tsunami, kami ada di Amerika. Tetapi saya tertarik sekali karena anak saya ada di Indonesia dan tim dari gereja saya ada di Indonesia. Dan mereka berkesempatan ke Banda Aceh. Dan mereka kontak kami di Austin, Texas dan berkata, Ron, kalau Ron bisa bawa tim medis ke Aceh, ada kesempatan bagi kami untuk melayani mereka. Jadi kami membuat pengumuman di gereja dan dokter-dokter, juru rawat, tim medis ikut kami ke Aceh. Dan saudara-saudara luar biasa kesempatan itu. Kami dibawa oleh helikopter ke daerah namanya Tenom yang belum dilayani. Padahal ada 300 pengungsi di situ yang kehilangan semuanya. Maksudnya rumah, semua ternak, milik, ada yang kehilangan semua anggota keluarga kecuali mereka sendiri. Mereka hanya pakaian yang ada, mereka tidak ada makanan. Jadi oleh anugerah Tuhan, kami sempat melayani 300 orang seperti itu. Dan saudara-saudara selama lebih dari satu minggu itu, tiap hari hati saya hancur sekali waktu mendengar bahwa mereka tentang trauma mereka. Kemudian kami berdoa untuk mereka. Dan seperti setelah saya pulang ke Amerika, sampai beberapa bulan, saya sering mengingat kondisi mereka. Sambil saya mengemudi mobil di toll road, jalan tol, saya harus minggir dan menangis karena mengingat keperluan mereka. Dan saya yakin ini bukan Ron, ini dari Roh Kudus, yaitu dari hati Allah Bapa yang sama seperti Yesus alami, yang sama seperti Paulus alami, yaitu ada sesuatu, ada beban yang membuat saya mau berdoa lagi. Saudara-saudara yang mau keluar, doa keliling, mau mungkin drive by. Saya tahu banyak orang Indonesia enggak begitu senang jalan kaki. Tapi kalau saudara pakai sepeda motor, ayo kita pergi ke daerah-daerah kota yang belum saudara kunjungi dan berdoa bagi penduduknya, untuk orang-orang di situ. Pasti Tuhan akan memberi belas kasihan yang baru bagi mereka. Inilah pengalaman saya selama minggu ini. Sudah beberapa kali ada rasa, ada keyakinan bahwa situasi mereka sangat drastis. Bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi dari segi spiritual. Dan Tuhan pakai itu. Di dalam pelayanan Yesus, Dia pernah melihat kota Yerusalem dan ingatlah doanya Yerusalem, Yerusalem. Atau lament, yaitu keluhan. Atau doa ratapannya, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Nah, apakah Yesus berkata demikian dengan happy-happy? No, dia ada beban. Itulah yang Paulus alami. Sehingga dia sedih, sehingga dia berat hati. Yaitu kesadaran akan keperluan manusia. Tapi saudara-saudara terus terang, ada sesuatu yang lain yang sedang terjadi di sini. Ada sesuatu yang lain juga. Bukan saja compassion dari Allah. Tetapi ada sesuatu yang lain.
Yaitu Paulus mau orang yang sedang menyembah berhala, orang yang tersesat di kota Athena, dia mau mereka menjadi penyembah Allah pencipta dunia. Yaitu Allah yang semesta Allah. Allah yang penuh kasih. Allah yang kita kenal melalui Yesus. Allah yang baik, luar biasa baik. Yang penuh belas kasihan, yang penuh rahmat, yang mengasihi, yang menciptakan kita supaya kita mengenal Dia. Bisa dikatakan bahwa Alkitab adalah story of His glory, cerita kemuliaan Allah. Dari Kejadian sampai Wahyu itu satu tema, yaitu agar bukan saja umat Israel tetapi seluruh dunia, setiap suku mengenal Dia, menyembah Dia, bersyukur kepada Dia, menaati Dia. Itulah hati Allah. Kenapa? Karena kita memang sungguh-sungguh hidup waktu kita menyembah Dia. Kita memenuhi destiny kita waktu kita menjadi penyembah Allah yang satu-satunya. Saudara-saudara, Paulus merasa seperti holy jealousy. Satu iri hati bagi Tuhan, yaitu untuk kemuliaan Tuhan bagi mereka. Jadi dia merasa itu. Dia terganggu karena orang Athena begitu ditipu dan bingung mengenai siapa Allah. Dia terganggu bahwa mereka memberi pengabdiannya kepada sesuatu yang sebenarnya bukan Allah. Mereka klaim bahwa mereka Allah atau dewa atau dewi, tetapi di belakang semua berhala itu adalah penipu yang besar, yaitu iblis atau roh-roh jahat. Jadi Paulus marah karena itu. Dia tidak senang dengan itu. Dan dia juga yakin bahwa kita semua diciptakan oleh Allah menurut gambarnya supaya kita menjadi apa yang kita sembah. Kita menjadi seperti apa yang kita sembah. Dan dia mau itu. Jadi saudara-saudara, akhir cerita itu adalah kitab Wahyu. Di mana orang dari seluruh bangsa, semua etnis, semua suku akan menyembah Tuhan. Saudara-saudara, itulah kehendak Allah. Jadi waktu Yesus mengajar kita berdoa begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berarti datanglah di dalam tiap hati dan biarlah tiap orang mau melakukan kehendakmu. Saudara-saudara, inilah alasannya Paulus terganggu. Paulus merasa kurang nyaman waktu dia melihat situasi di Athena. Beberapa tahun yang lalu, kami ada di rumah lain daripada kami tempati sekarang di Sanur. Dan kami memperhatikan banyak orang lewat rumah kami walaupun itu jalan buntut. Dan mereka mereka berpakaian bagus seperti berpakaian adat agama Hindu. Dan mereka membawa macam-macam pemberian, kado dan lain-lain. Mereka sering ke rumah tetangga. Jadi satu hari saya keluar dan saya sendiri ke tetangga dan memperkenalkan diri. Dan tahu-tahu mereka ada patung, ada semacam tempat ibadah yang besar. Dan mereka rupanya rame-rame di situ. Dan waktu saya masuk, mereka langsung bertanya, "Oh Bapak, ada keperluan?" Maksudnya, ya kami berpikir bahwa Bapak datang untuk dilayani oleh dewa ini. Dan saya ada sesuatu yang muncul di hati saya, yang timbul di hati yang berkata, "No, tidak, maaf ya.
saya menyembah, memang ada keperluan. Saya ada banyak keperluan. Tetapi saya panggil nama Yesus yang jauh lebih besar dari semua ini ya. Minta maaf ya, tapi dia jauh lebih berkuasa. Apa yang sedang saya alami pada waktu itu, saya kira sama seperti Rasul Paulus. Hanya dia yang layak disembah. Hanya dia yang layak diikuti. Saudara-saudara, saya tidak mau pukul itu atau apa. Tetapi seperti ada kemarahan yang suci yang timbul di hati saya. Nah, saudara-saudara, itu perasaan yang tidak enak. Tidak enak. Tetapi itu seperti memaksa kita mau berdoa. Memaksa kita mau berdoa syafaat. Memaksa kita mau peduli keadaan mereka. Dan saudara-saudara, saya mau memberi peringatan kepada saudara-saudara hari ini. Bahwa hal ini dapat terjadi di dalam hati kita. Kalau kita mengalami hati Allah bagi orang. Dan juga menyadari bahwa hanya Allah layak disembah oleh semua orang. Ayat 17. Coba lihat. Sangat sedih hati Paulus. Nah, dia tidak tetap di kos atau di kamar hotel atau di homestay di mana dia ada. Dia tidak hanya berdoa, tetapi dia keluar. Karena itu, karena apa? Karena kondisi hatinya. Di rumah ibadat, ia bertukar pikiran, dialog, bahasa Yunani, dialog dengan orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, yaitu orang non-Yahudi yang ikut agama Yahudi. Jadi Paulus itu strateginya mulai dengan mereka dan start dengan apa yang mereka ketahui mengenai perjanjian lama dan menjelaskan siapa Yesus, siapa Mesias, bahwa Yesus adalah yang kita harapkan, yang dipenuhi di dalam masa kini, dan dia menghimbau mereka, kemudian dia ke pasar. Ke pasar. Untuk apa? Bukan untuk beli beras, tetapi untuk bergaul dengan siapa saja yang dia dapat ketemu. Nah, pasar, agora, bahasa Yunani, agora adalah tempat bukan saja tukar uang dengan bahan atau materi atau apa saja, tetapi tukar pikiran. Jadi Paulus mix it up, bergaul dengan orang. Dengan harapan bahwa dia dapat sharing. Dia dapat membagikan kabar baik. Nah, saudara-saudara, kita tahu kalau cerita sebagian sisanya pasal 17 ini dibaca dengan saksama bahwa dia memberitakan Injil, dia berbicara mengenai pencipta dunia, dia kutip dari puisi mereka sehingga dia tahu komunikasi yang relevan sekali, kontekstual ya bagi mereka. Tetapi tujuannya ialah supaya mereka di Athena dapat kenal Allah yang hidup. Dan memang setelah dia selesai di Athena, sebelum dia meninggalkan kota itu, ada sekelompok orang yang percaya. Ada gereja, ada jemaat. Dan saudara-saudara, hamba ini, fellow servant ini, temanmu ini, mau berdoa supaya pada akhir bulan ini, bulan penuh doa keliling, doa syafaat, doa kita mengingat kota Denpasar. Hasilnya di antara lain ialah kita akan begitu dipenuhi oleh kerinduan agar tiap orang kenal Tuhan. Kita akan menjadi lebih berani bersaksi, lebih berani sharing dengan orang apa yang terjadi di dalam kita melalui Yesus. Saya berkesempatan 3 kali hari ini mengajak orang berbicara mengenai apa yang Tuhan melakukan di dalam kehidupan saya. Wah, sukacita luar biasa. Nah, ini kurang biasa. Biasanya 3 kali seminggu, bukan 3 kali sehari. Tetapi hari ini saya begitu senang. Kenapa? Karena selama minggu ini saya berdoa lebih rajin untuk kota kita.
Tahu-tahu Tuhan buka jalan supaya sharing dengan 3 orang di 3 tempat di kota kita. Baik orang bule maupun orang Indonesia dari agama lain. Dan mereka sangat terbuka mendengar apa yang saya katakan mengenai Yesus. Baiklah saudara-saudara, waktunya sudah habis. Tetapi saya mau berdoa agar Tuhan melakukan hal yang sama di hati kita yang dilakukan di dalam kehidupan Rasul Paulus. Supaya waktu kita keluar di kota Denpasar, entah di dalam mobil atau motor atau jalan kaki, kita berdoa, Tuhan, berikan kepada kami matamu, berikan kepada kami hatimu. Biarlah kami tergerak oleh belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan kasih bagi orang yang Engkau kasihi. Dan memang Tuhan mengasihi mereka. Biarlah Tuhan kami terganggu. Kalau kami melihat bahwa ada hal-hal selain Engkau disembah. Ada hal-hal yang lebih kecil, yang lebih jahat, yang tidak ada arti dibandingkan dengan Engkau yang layak. Biar Tuhan membuat kami sedikit terganggu, ya, sedikit kurang nyaman, sedikit sedih. Dan kiranya kita menanggapinya dan berespon. Izinkanlah saya berdoa sekarang. Tuhan, kami bersyukur atas anak-anak-Mu yang terlibat di dalam ICC, IFGF. Anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Dan pasti di antara mereka yang menonton, yang ikut di dalam kebaktian ini, pasti ada di antara mereka yang tahu maksud kami. Apa yang kami alami waktu kami berbicara mengenai perasaan sedih hati. Kiranya mereka diingatkan kembali akan kehadiran-Mu yang manis waktu kita mau peduli apa yang Engkau peduli. Walaupun berat, manis. Dan Tuhan, kiranya mereka yang jauh dari Engkau, yang sedang kebetulan menonton ini, kiranya mereka tahu bahwa ini bukan secara kebetulan bahwa mereka menonton ini. Bahwa Engkau mengatur supaya mereka dapat diingatkan bahwa Engkau mengasihi mereka. Dan bahwa hanya Engkau yang layak diikuti. Engkau yang layak disembah. Engkau yang dapat kami kenal melalui Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah saudara-saudara saya sehingga kami ada refreshing dari Roh Kudus waktu kami mulai memikirkan yang lain, yang di luar gereja, yang ada di kota kami. Dan Tuhan, kami berdoa dengan keyakinan bahwa ini salah satu doa yang selalu Engkau kabulkan. Waktu seorang hamba-Mu mohon agar kami mengalami hati-Mu. Agar Engkau sharingkan dengan kami apa yang Engkau rasakan. Dan kami berdoa semua ini dengan keyakinan bahwa Engkau mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. God bless you. God be with you. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga Anda diberkati oleh firman Tuhan dari Pastor Ron Paris. Setelah ibadah ini akan ada live Instagram di Instagram @ifgfbali. Dan jangan lupa malam ini akan ada perjamuan kudus pukul 7 malam via Zoom. Jika Anda ingin bergabung, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di layar Anda saat ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.
berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu, Tuhan dan Rajaku. Yesus, Kaulah segalanya. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu terang